Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pancur 3 beserta rekan-rekan Dewan Guru dan Teknik SDN Pancur 3 Kecamatan Gelumbang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi limpahan rahmat yang tiada terhingga sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka In-House Trainer CKP Hebat Angkatan 9 SDN Pancur 3 Kecamatan Gelumbang. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran yaitu agama Islam. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah saya sebagai pemandu acara akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SDN Pancur 3 Kecamatan Gelumbang, yang keempat adalah pemaparan materi diseminasi membangun budaya positif di sekolah, yang kelima tanya jawab dan diskusi, yang keenam refleksi kegiatan, yang ketujuh doa. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca ulumul Quran suratul Fatihah. Ila dunya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Memasuki acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ayu Anggiamti. Hadirin dimohon berdiri. Yaitu sambutan Kepala SDN Pancur 3 Kecamatan Gelumbang kepada Ibu Anissa Rahmawati SPDSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pancur 3 serta stafnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmatnya, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat.
Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita yaitu diberikan amanah serta hikmahnya sehingga kita menjalankan tugas dengan sehat. Dan selanjutnya kita mengarah kepada tentang in-house training, yaitu 3GP Hebat Angkatan 9 SDN Pancur 3 dalam rangka diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah hanya mendukung tentang in-house training 3GP Hebat Angkatan 9. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah mendukung, dan untuk selanjutnya Bapak Ibu yang lain mungkin ya kita harus melaksanakan ikut 3GP. Jawabannya guru-guru olahraga, mungkin guru kelas yang lain, supaya melaksanakan dan ikut serta CGP, ya Bu ya. Jangan insya Allah harus itu ya kalau bisa. Soalnya apa? Sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, supaya anak-anak kita supaya lebih maju dan lebih semangat. Dan pendidikan sangat penting untuk anak-anak kita semua. Dan untuk selanjutnya saya tidak memberi komentar yang terlalu panjang. Langsung saja sama Bapak Agus sebagai moderatornya, ya. Ya, sebagai materi menjelaskan. Nah, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CPP kita Angkatan 9 SDN Pancur 3 Kecamatan Lumbang, Bapak Agus Suseno SPD. Aplaus yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pancur 3, Ibu Anisha Rahmawati SPD. Yang saya banggakan rekan-rekan semua, dewan guru, baik guru kelas maupun guru mapel. Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam insyaallah kegiatan yang penuh berkah dan barokah. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena atas bekas petunjuk beliau sehingga kita bisa membedakan antara jalan yang hak dan yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari apa yang kita lakukan kemarin, yaitu dalam pembuatan visi guru penggerak. Nah, ini ada lanjutannya. Lanjutannya yaitu kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan kebetulan lembaga kita juga mengadakan in-house training. Nah, karena ini waktunya sudah bersamaan, alhamdulillah jadi kita jadikan satu kegiatan yang saya lakukan juga kegiatan yang dibutuhkan oleh lembaga sebagai amanat dalam posisi kerja untuk melakukan pengimbasan materi-materi yang saya miliki, yang saya peroleh dalam kegiatan pelatihan guru penggerak. Nah, di sini budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa mengatakan budaya positif dari dua suku kata ini. Budaya. Nah, budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya, kebiasaan. Apalagi dari dua apa budaya? Budi dan daya.
ini kalau mahasiswa pasti tahu itu budi dan daya. Nah, terus positif berarti hal ini apa? Istilahnya apa? Budaya positif, budaya yang baik. Nah, budaya yang baik seperti apa? Yang ada di lembaga SDN Bandung 3. Nah, itu kita kaji bersama-sama. Apakah sudah sesuai dengan amanah yang telah digariskan oleh pendiri bangsa kita, terutama dari Bapak Kiai Hajar Dewantoro, telah mengamanakan bahwa tujuan pendidikan kita adalah menghamba pada anak didik kita. Apakah sudah sesuai? Nah, ini kaitannya budaya positif ini, Bapak Ibu, itu adalah hubungannya sama dengan kita nantinya menghamba kepada anak. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, budaya positif. Lingkungan pendidikan yang ditandai oleh serangkaian nilai, norma, dan praktek yang mendukung perkembangan siswa, keberhasilan akademik, dan kesejahteraan sosial mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif, sasarannya siapa? Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif yang ada di lembaga sasarannya siapa? Apakah hanya siswa? Nah, semua warga sekolah itu sasaran budaya positif. Jadi tidak hanya kanggo anak itu, ya salaman, budaya salaman, ketemu orang lain, menyapa, bersapa, senyum tadi ya, senyum 5S itu, sapa kepada orang lain itu juga harus kita budayakan juga, ya. Nah, terus kesejahteraan sosial. Nah, Bapak Ibu, namanya kesejahteraan sosial. Jadi arek itu sejahtera. Ciri-cirinya arek sejahtera itu gimana? Ayo Bu Sri, ciri-cirinya arek mengalami pendidikannya sejahtera seperti apa? Senang. Jadi kepada Bu Sri itu tidak ngerti ya, itu jadi arek sejahtera. Oh boleh ini misalnya Bu Sri itu nanti tidak perlu buka, misalnya dicari. Karena anak aku merasa ketika Bu Sri menyampaikan materi atau mentransfer ilmunya Bu Sri itu kepada anak-anak itu dinanti-nanti, pada seperti itu. Nah, semoga saja kita menjadi anak guru yang dirindukan oleh siswa. Jadi kita kalau merubah 100% dari mindset kita pendidikan pertama itu ceramah kepada pendidikan yang tadi itu menghamba pada anak, memusatkan perhatian kepada anak itu, kita tidak bisa merubah 100%. Karena apa? Karena kalau kita berubah 100% total, mungkin juga berdampak pada siswa, juga berdampak pada jenengan jenengan sendiri, seperti itu. Contohnya apa? Ketika kita berubah, biasanya itu pembelajaran di dalam kelas tuh. Nah, setelah ini mau berpusat pada siswa, kita ajak pembelajaran itu ke lingkungan, berbasis lingkungan atau apapun di situ. Jadi jenengan semua itu merubahnya nggak bisa 100% karena harus step by step, dari tahap. Seperti kemarin mungkin kalau kita budaya senam, kalau di sini ya saya masukkan ke lembaga kita budaya senam pagi, budaya pembacaan. Kenapa kok anak-anak rasanya kok ada kebosanan? Mungkin juga kita variasikan. Mungkin dari Jeno kemarin itu juga ada variasinya, senamnya nggak hanya monoton, senam kewer-kewer kan gitu nih. Senamnya lain, jadi anak-anak itu tak bosan, senam ganti ya. Atau mungkin metodenya ketika kira-kira membaca Asmaul Husna, metodenya diubah. Mungkin anak membacakan di depan, tidak hanya harus melalui video saja. Mungkin anak-anak diiringi terbang. Mungkin itu kreasi seperti itu. Mungkin kita tumbuhkan di sini. Monggo nanti kita ada diskusi bersama. Karena apa tujuan kita? Dengan adanya guru penggerak, tidak harus saya merubah sekolah ini menjadi top gitu, tidak. Kita ubah dari yang terkecil ini sudah perubahannya. Menurut saya ini sudah bagus lah, lembaga kita ini sudah bagus, sudah ada taman-taman ini walaupun itu ya masih ala kadarnya, tapi ini sudah wujud dari apa mau berubah gitu loh. Jadi perubahan itu tidak bisa langsung 100%, harus dari diri jenengan sendiri. Yang kedua, menciptakan atmosfer yang aman. Nah ini Bapak Ibu, atmosfer. Apa atmosfer itu?
bisa. Atmosfer yang aman, bahasanya bahasa tinggi-tinggi dong. Inklusif. Apa inklusif? Dalam bahasa belasifat kunci bahwa terus dan mendukung di mana semua anggota komunitas sekolah, anggota komunitas ya kita ini komunitas, satu lembaga sudah ada komunitas. Jadi mungkin kalau ada permasalahan di buaan, tanya ke Bu Sri. Aku belum hari itu udah iso kok ini tanya. Kita sharing-sharing, itu namanya sudah kita membentuk komunitas. Ya Pak Jairul misalnya minta tolong ke Bu Latifah, itu juga komunitas tidak hanya harus podo-podo edoe, mana-mana tidak hanya itu komunitas. Komunitas itu tidak tidak ono watasane gender, bukan hanya itu ya. Jadi inklusif, merasa dihormati, merasa anak dihargai, dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi menciptakan angin segar ya, berarti pada lapisan-lapisan angin yang aman. Jadi pendidikan itu yo aman. Maksudnya aman di mana Bapak Ibu? Hari itu nyaman, aman, tenang. Belajar itu tidak wedi. Yes. Tidak wedi itu, tidak takut ya Bapak Ibu ya. Mendukung di mana semua anggota komunitas sekolah itu saling menghormati. Tidak lakukannya untuk itu ya di rekan kita misalnya senior juga harus menghargai yang junior. Seperti itu. Itu salah satu ciri komunitas yang saling menghormati, menghargai. Misalnya dari ibu kepala sekolah menghargai, kok ada salah satu guru kita atau guru buaan siswanya itu juara di tingkat kecamatan misalnya. Penghargaannya gimana? Kepala sekolah ketika tidak harus dikasih duit, kan itu penghargaannya duit kok. Kalau tidak dikasih duit, ya mau bekerja kan keras. Kalau motivasinya hanya uang, kita tidak akan berubah. Motivasinya kita apa? Kita ubah dari dalam diri kita sendiri. Saya itu kewajibanku ini. Karena ini ada prestasi seperti ini. Juara lomba lari misalnya 100 meter. Dengan doa dipanggil ke depan di depan siswa oleh Bu Ani misalnya sebagai kepala sekolah, itu juga suatu bentuk penghargaan. Bila anak didik, atau misalnya Pak Jainul siswanya ditelurkan, ahli-ahli alat jari. Terus terang saja kita sudah mendapat apresiasi dari pengawas. Walaupun SD kita yang notabene SD kecil sudah mempunyai alat yang sudah lengkap. Maksudnya gini, sekolah, dirinya sekolah yang menghamba atau berpusat pada siswa itu menyediakan alat peraga pendidikan atau mungkin ekstra yang mendukung anak itu beraktivitas. Gitu. Sekolah gede, tapi tidak ada aktivitas anak di situ. Ekstranya tidak ada, kegiatan anak tidak aktif. Itu sama saja bohong. Itu cirinya sekolah berpusat pada anak itu aktivitas anak dikembangkan oleh dan SK. Saya kira di SD kita sudah ada berkembang. Nanti tinggal bagaimana kita berkolaborasi. Tidak bisa Pak Jailo berdiri sendiri untuk mendidik anak. Pasti harus butuh dukungan dari terutama dari UKS atau mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, kita setuju nggak Bapak Ibu? Kolaborasi itu. Saling kita ininya gini, saling mendukung. Penggawean aboto, penggawean sulito, saling mendukung. Seperti kemarin kegiatan apa kemarin Bapak Ibu? Mulutannya. Nggak mungkin kita pasrahkan ke satu orang. Bisa nggak kira-kira menurut Mas? Nggak bisa. Sudah dipos-poskan kemarin dibentuk panitia, ada ketua, ono koordinatori, ono sing bagian mana, ada yang mengarahkan seperti ibu kepala sekolah kita dan sudah mendapat apresiasi. Panut lalu menyelenggarakan kegiatan hanya untuk dapat apresiasi tidak. Kita tunjukkan bahwa kita hanya walaupun SD kecil kita juga bisa berkegiatan atau berproses ya. Yang kedua, karakteristik dari budaya positif yang ketiga yaitu kepemimpinan yang positif. Kepala sekolah berperan sebagai contoh, role model dalam perilaku positif, etika dan nilai-nilai yang dihormati di seluruh sekolah. Ini masuk semua.
Budaya positif yang pertama, Pak, sebagai seorang pemimpin, siapapun itu, kita sebagai Bapak Ibu merasa jadi pemimpin enggak? Yo iya, maksudnya pemimpin itu pemimpin Bapak Ibu kan dulu ya. Maksudnya kita itu di depan anak menjadi pemimpin pembelajaran. Iya, ketika sampai masuk di kelas, sampean pimpinan pembelajaran itu. Nah, tugas pimpinan apa? Hanya mengarahkan. Ya kan gimana? Ngarang itu enak pimpinan bisa jadi ya. Nah, dia tinggal mengarahkan. Lah, bagaimana cara mengarahkan yang positif? Nah, bagaimana mengarahkan ke rekan-rekan biar itu bergerak? Nah, itu sudah ada pembelajaran sendiri ya. Etika itu sopan santun dan nilai-nilai yang dihormati oleh seluruh warga sekolah. Nah, terus yang ciri budaya positif di sekolah itu apa lagi ciri-cirinya? Karakternya. Ciri-ciri kan karakter itu. Nah, memastikan bahwa semua siswa merasa aman dan nyaman di sekolah. Oh, lek ono lain di sekolah itu jadi arek tidak nyaman. Serta mencegah intimidasi, diskriminasi dan pelecehan. Ini sing perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Nggak aman, insya Allah bisa ya aman. Maksudnya aman itu apa ya Bapak Ibu? Area bandingan itu aman, itu istilahnya. Anak kan kita usia kecil anak sih butuh bimbingan. Kadang ditinggal lo gurunya di kantor jadi anunya kertas atau buku wis bandingan. Nah, seperti itu memang karakternya anak kecil ya. Terus nyaman ya, jadi nyaman harus aman mestinya nyaman. Terus mencegah intimidasi. Intimidasi ini anak ibu lagi diintimidasi loh Ibu. Wis nggak iso bang, nggak kerasan begitu ya. Diskriminasi apalagi ini paling parah diskriminasi dan jangan sampai ada pelecehan. Nah, ini termasuk gender ini. Guru lanang nggak oleh ngeterno siswa wedok nih kamar mandi. Itu kan sudah ada etikanya, sudah ada tata tertib. Guru wedok nggak oleh mutakno colonoi murid siswa laki-laki. Itu ada etikanya Bapak Ibu. Walaupun itu usianya kita biasakan hal seperti ini kepada anak-anak. Pak Guru area-area, kalian asingkan bahasa Madura. Ayo Pak Guru, penagi, ayo bos sepurane dulu. Iku sampai aku Bu Guru. Seperti itu. Hal kecil ini harus kita tanamkan pada anak. Berarti apa? Biar anak-anak itu tahu gitu loh Bapak Ibu, bahwa ada batasan yang harus kita sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu paham, tak boleh terlalu dekat dengan ibu ya. Terus penghargaan dan penghormatan. Itu ciri-cirinya yang kedua. Keenam, memelihara budaya penghargaan dan penghormatan baik yang akademik maupun yang non-akademik. Salah satu budaya positif bahwa sekolah itu menerapkan budaya positif, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, memberikan penghargaan kepada guru berprestasi. Nah, kemarin saya melihat di status itu ada kepala sekolah SDN Madura 2 Pak Muslim. Itu di akhir kegiatan asesmen 3 bulanan memberikan hadiah kepada guru sing sergap. Nah, sergap masukin, sergap penggawean tanah lain itu diberikan penghargaan. Itu salah satu memotivasi kepada rekan-rekan guru untuk berprestasi, untuk kali seperti di mana dua kita tidak membandingkan. Nah, itu salah satu cirinya budaya positif bahwa ada penghargaan dari pimpinan sekolah kepada guru-gurunya yang paling dianggap ibu kepala sekolah ini paling apa ya, loyal itu, paling loyal, penggawean sergap ya, nggak ngeributi kepala sekolah, nggak ngerebuti kepala sekolah, yang dikongkong cek. Nah, itu harus sebenarnya diberikan. Nah, mungkin itu ketika mempelajari kegiatan in-house training di hotel mungkin sudah disampaikan. Jadi SD Madura 2 sudah menerapkan. Tinggal kita nanti kita sepakati bagaimana kedepannya lembaga kita. Itu aja ya. Bukan untuk sebagai banding-banding itu bagus ini, bukan. Bukan salah wahana, bukan itu ya. Itu salah satu cirinya bahwa lembaga itu memberikan penghargaan. Nah, lagi kepada siswa di mana? Oh, ketika siswa itu juara 1 matematika,
Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu bentuk penghargaannya kita ajak foto, kita kasih piala, kita ada pialanya, kita kasih sebenarnya kita buatkan sendiri. Itu kan piala untuk lembaga. Untuk anaknya itu kita buatkan sendiri mungkin untuk bentuk piala itu dibolongin rumah iyo. Tidak hanya ucapan, jadi anaknya bangga. Nah siswa lain itu termotivasi. Nah ini yang paling penting juga Bapak Ibu. Ya, selalu saya sampaikan, saya tidak bisa di titik ini sebagai guru penggerak tanpa dukungan dari jenengan semua. Saya bilang di dalam forum apapun bahwa saya sampai di titik ini karena dukungan kepala sekolah, dukungan teman-teman, semua di SDM 3 ini saling melengkapi. Buktinya apa? Tidak ada pada 3 itu tagihan-tagihan yang selalu terlambat karena saling hubungannya sangat cocok kompak. Ya, mendorong kolaborasi aktif antara semua anggota komunitas sekolah. Nah, seperti tadi kan kolaborasi bukan tanggung jawab Bu Sri itu ARBK ya kan Bu Sri. Kalau di pasar Bu Sri itu bunyinya Bu Sri ya, seperti itu pusing ya. Nah, makanya Bu tidak iso sombong lek sak lembaga. Sombong aku sombong tak? Saya tidak merasa saya sombong. Saya sampai di titik ini, dimanapun saya sampai di titik ini karena berkat dengan Bapak Ibu. Lain kolaborasi ini sampean. Kok kegiatan ini ada kolaborasi iso tak? Nah mungkin bisa kok aku ngono-ngono dhewe. Nah mungkin, tapi dengan dukungan sampai kolaborasinya, maka ini bisa tercapai. Terus termasuk siswa Bapak Ibu juga harus ada kolaborasi dengan kita, termasuk gurunya, termasuk orang tua, termasuk staf atau tekniknya sekolah. Itu saya berkolaborasi. Kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu kerja sama, saling membantu. Nah, boleh dicatat Bapak. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti kurang mengerti, jangan sampaikan ketika kita tanya jawab biar kegiatan kita diseminasi hari ini dapat berjalan aktif gitu ya. Diseminasi oleh saya nyampaikan materi seperti ini, ternyata tidak ada jawaban balik dari sampean, tidak ada tanggapan dari sampean, belum percuma. Makanya itu ada tulisan saya kasih kertas itu sebagai catatan sampean. Ketika saya menyampaikan mungkin ada kekurangan, mungkin bisa saya tambahkan di dalam materi yang saya sampaikan. Insya Allah ini materi ini juga nanti di end-host training di tingkat kecamatan juga nanti disampaikan oleh Bu pengawas. Bukan saya materinya Bu, pengawas dari kami minta materi dari saya. Terus komunikasi yang terbuka. Nah, memungkinkan balik yang konstruktif. Konstruktif itu membangun dan pengembangan solusi. Jadi komunikasi itu terbuka. Nah, lembaga itu budaya positif. Itu keuangan terbuka. Ya kan? Keuangan terbuka. Terus ada sesuatu permasalahan itu dipecahkan secara bersama. Itu salah satu lembaga yang sampun menerapkan atau sudah menerapkan budaya positif. Lembaga itu juga kucing-kucingan, orang apa yang menang-menangan. Opo jadi polonis, opo jadi bendahara, opo jadi operatori. Itu jenenge bukan budaya positif. Itu Bapak Ibu. Keadilan dan kesetaraan memastikan bahwa semua siswa diperlakukan secara adil dan setara. Ojo lah bukannya kamu, ojo lah bukannya Pak Indi. Engko sangat spesial Bu. Biasanya duduk Bu duduk biasa seperti siswa malah duduk empuk dihalem Pak Indi atau itu salah ya. Terus tanpa memandang latar belakang itu tadi saya jelaskan bukan anak guru, anak kontone dihalem ras, gender, terus faktor lainnya. Terus lingkungan fisik yang mendukung, menciptakan ruang belajar yang nyaman dan menarik, menciptakan atmosfer positif untuk belajar. Nah, iklim ini yang nyaman, misalnya ruang belajar yang nyaman dan menarik bagi anak. Nah ini Bu, itu salah satu ciri dari berhamba pada siswa. Ciri-ciri dari kita berpusat pada anak, menciptakan pembelajaran yang menarik. Cirinya pembelajaran yang menarik kira-kira gimana? Kamu menarik. Ciri-cirinya pembelajaran yang kita lakukan menarik. Ayo, santai, siswa santai, berarti seru.
bahagia, tanya jawab, ada game, ya kan? Ada game, ada segalanya. Itu salah satu ciri-ciri bahwa sekolah itu sudah menciptakan budaya menerapkan pendidikan yang benar. Terus budaya belajar yang positif, memotivasi siswa untuk menghargai proses belajar dan merayakan eksplorasi pengetahuan. Jadi tugasnya budaya positif adalah memotivasi anak untuk menghargai proses belajar. Bahwa sih aku belajar sedino itu oleh kamu. Arek itu aku belajar iki, kamu iki. Ya kita sebagai guru harus menyampaikan. Ya, setiap hari jangan bosan-bosan melakukan refleksi belajar. Bapak Ibu, saya melakukan apa? Yang kemarin kita terapkan itu ya. Refleksi itu sangat menarik sekali. Kenapa? Saya tahu di mana titik lemah saya ketika menerapkan pembelajaran. Ya. Kalau Bapak Ibu sing refleksinya aku nggak percaya belas. Karena dasar sukan yang aku, opo diisi papa telu luar dari presiden. Asli ini aku nggak seneng di menunggu. Karena apa? Justru itu menjadi beban mental bagi saya. Saya harus selalu senantiasa bersikap menjadi koyo kudu temen loh aslinya. Padahal ya aku yang mendingin ini. Saya tidak menafikan, saya selalu dilaporkan saya tidak pernah mengumpulkan saya. Mungkin ada banyak kelemahan dari saya. Tapi arek wah itu asli ini. Kalau anak-anak tidak seneng nih orang ditulis siji ya. Seneng ya ditulis wah kayaknya kayak apa emosinya senengnya. Pertumbuhan pribadi dan etika, mendorong perkembangan pribadi siswa di luar prestasi akademik, termasuk keterampilan sosial, kepemimpinan dan etika. Jadi mendorong perkembangan pribadi siswa itu di luar prestasi akademiknya. Contohnya apa? Jadi kesopanannya, karena tidak tandui. Nah, harus kita dorong untuk prestasinya lawan juara itu. Percuma etikanya, attitude-nya tidak baik. Wong pinter wakil ibu. Tapi sopan santun, sing iso regani wong liya, ojo hanya mau dihargai, iku zaman saiki. Kita harus bisa introspeksi diri. Aku dihargai. Kalau sampai iso introspeksi diri, insya Allah sampai duduk dari wong sakarepe dhewe egois ya. Itu dari saya. Nah ini masuk ke materi Bapak. Ada 5 pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Wah, antep di materi. Disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan telah, dan penerapan seketika restitusi. Nah, dari kelimanya ini nanti harus kita terapkan di lembaga ini. Setelah hari ini, saya ingin Bapak Ibu juga menerapkan di kelas. Kita kolaborasi bersama, kita garap bersama-sama. Kita selesaikan misalnya di kelas berapa itu? Kelas 1 5. Gaya keyakinan kelas, gaya aturan seketika restitusi. Kita memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru harus seperti apa. Kita harus bisa memahami motivasi perilaku anak itu seperti apa. Nah, nanti saya jelaskan berikutnya. Kita petani satu-satu ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Apa kata-kata disiplin? Disiplin itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Disiplin? Disiplin itu apa? Aturan. Apalagi? Wah ini disiplin Pak. Apa? Pak Guru itu disiplin. Pak Guru itu apa? Mematuhi komitmen yang telah kita buat dan kita sepakati secara bersama-sama. Itu jadi wong disiplin. Lek iki wayahe gawe klambi opo, anak-anak harus menerapkan seperti ini. Tidak ada anak gurunya juga seperti itu. Gitu. Lek iki aturane gawe kaos kaki opo anak-anak, dia juga harus mematuhi apa yang telah disepakati bersama-sama. Ciri-ciri disiplin positif ya. Berfokus pada pembinaan dan pengajaran.
Nah, disiplin dan lalu sengaja mesti dibina sama dikasih apa? Pitutur. Nah, pengajaran diburuki. Sak temene sampeyan kurangi iki. Jangan hanya hukum anak dipokoknya ngarepe kelas, panjur istilahnya. Nah, itu adalah ciri khas guru koloni. Nah, kalau bapak ibu pelajari materi PMN pasti wis ngelencek di situ. Nggak salah kemarin guru kolonial, guru masa kini. Nah, sampai iso wis. Aku ini guru apa aslinya? Oh, tipe kuwi ceramah tok. Oh, sorry ceramah tok wis mana tinggal kali. Oh, aku iso niku praktek tok. Macam-macam. Apakah jelek seperti itu? Tidak. Sebenarnya ada anak yang bisa belajar karena gurunya harus ceramah. Ono arek ceramah itu ngantuk kami di praktek itu bisa. Nah, itu belajar apa sih? Ini berdiferensiasi. Level kakak begini aku udah dari langsung. Aku tak sampai loh. Sampai untungnya sama aku berarti tak sampai ke DC. Hadirin kono, apa diferensiasi itu? Nah, dengan karakter yang berbeda-beda seperti itulah nanti jenengan semua mengubah gaya belajarnya, gaya mengajarnya, gaya belajar kepada anak. Jadi Bapak Ibu, aku menentuk misalnya, tapi hari ini bisa belajar. Salahkah diriku? Salah atau tidak? Seperti Pak Jenu tahu video itu. Saya Pak Jenu. Oh, ternyata di kelas 3 itu arek seneng ngok video, tidak salah. Iku malah sudah bener kurikulum sekarang kurikulum Merdeka. Oh, di kelas 4 itu arek jalan aktif jalan praktek tuh. Oh, ngajak di lapangan Bapak. Nah, karakter seperti anak ini seperti harus ini seperti Amin misalnya dipijet tuh. Nah, nah itu cara mengajarnya kita ubah. Kesalahanku. Jangan Amin. Kita sendiri yang salah, tidak ada siswa yang salah. Gurunya yang kurang tepat menerapkan belajar. Kalau ada anak kurang pandai, itu mungkin belum kita gali potensinya di mana. Ya kan, kita sepakati kan? Tidak ada anak yang 100% sempurna. Tidak ada, kita sepakati bersama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Kita sepakati dulu kata-kata seperti itu. Jadi siswa ada kelebihannya. Saya kira Amin ada kelebihannya. Ayo kita gali apa kira-kira kelebihannya Amin. Bukan dari fisik, buatan Amin. Yang itu fisik aja ya. Dari apa? Karakter Jenul yang tidak dimiliki oleh jarang dimiliki oleh siswa lain. Coba untuk Pak Jenul saya tahu. Saya yakin minum Pak Jenul bisa turun teko. Saya sendiri. Ya Allah, berarti Amin iki spesialis di sini. Arek itu karakternya. Kurmar delok kebaiku Pak Jainul. Berarti arek itu diundang wae. Yo mergo teko karakter kalau duduk pinter iki wae. Tidak hanya kognitifnya yang kita sentuh, tapi sikapnya, efektif kalau dulu. Ya, jangan hanya psikomotornya yang kita sentuh, sikapnya. Ya, sikapnya itu kita bentuk Bapak Ibu biar budaya positif. Nah, saya merasa bersalah sekali. Ayo kita sepakati bersama-sama. Maukah kita berubah Bapak Ibu? Ayo, gimana? Kita sepakati di sini. Apa minta maaf? Apakah salah guru minta maaf pada siswa? Tidak salah. Jangan hanya kita menuntut Bapak Ibu dihargai, tapi kita tidak pernah menghargai siswa-siswa kita. Bagaimana sih budaya ini yang bagus? Sebenarnya Bapak Ibu, isu itu kita berdiri di depan pintu gerbang. Tuh budaya positif. Bisakah kita menerapkan di sini? Ayo kita sepakati. Bukan pintu pagar. Di pagi hari. Pernahkah sama ngelus rambutnya anak-anak sebelum masuk? Pernahkah sama mengotor anak ini belum mandi? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah terlaksana. Tinggal kita membuktikannya dalam video-video nanti depan. Sanggup ya? Kita buat video bahwa kita buktikan panjang 3 seperti itu.
Jadi tidak hanya di depan kelas sama ibu, begitu kaget kita lihat, ada tidur sambutan. Dan kita karena apa sebagai orang tuanya, kita kan orang tua kedua di rumahnya. Wong tuane bapak ibunya, ini anak ibu cek enggak tuas, ini tidak oleh belajar, oleh angkot, itu sing kita harus kita bedai. Aku salah mungkin. Nah, kalau kita lihat seperti itu dengan gaji kita imbangkan, mungkinkah nafkah yang kita peroleh tiap bulan itu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Terus yang kedua, mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Ya apa caranya Bapak mengajarkan bertanggung jawab? Ibu. Dari dalam dirinya anak-anak kita tumbuhkan. Kan kadang ini, sampah, cuma aku nih, waduh, mulai apa? Bukan saya. Kalau ada CCTV ya, kena kafe loh ibu. Kadang bukunya ngono tidak kau ni. Sopo sih ini tak ngorai ni mari gaya kopi ya. Duduk aku. Jadi budaya positif itu masih belum ada, tidak hanya pada siswa. Ternyata DP Tani kita sendiri juga belum bertanggung jawab jujur sendiri. Iya. Buang sampah kadang mana tidak dibuang tempatnya. Tidak hanya siswanya, gurunya juga. Wes aku nak metani, aku dewi yuk tumukso. Tapi kita ubah lah, kita sepakati ya, kita ubah. Lek mari ubri dikorai dewi. Bisa klik, lek nang baju lek dikorai berarti belah dewa. Kajarane wae terus terang ya. Kajarane aku udah. Sedekah jariah. Usuri bopani ke kono. Itu salah satu sedekah jariah itu, Bu. Besok sama nongkrongnya min akeh. Berjalan ceki, tapi lah sama narkar bani, ya, udah aman DKI bani, jadi bani, penghargaan, nanti bagus, anggarkan di bos, tiap akhir tahun Pak Jairul sebagai guru Musri sebagai guru gue ini sebagai guru siapa tahu ada penghargaan dari guru kepala sekolah, kira tak sampai kan kepala sekolah. Siapa tahu di bos tahun depan dimasukkan dianggarkan kan boleh. Penghargaan kepada guru berprestasi. Ada. Jadi mulai kepengen guru disiplin, yang butuh tekone dhewe kegiatan seperti ngajar senam goyang-goyang ini ikut masuk ngajar kriteria seperti ngajari. Itu aja nih. Baik terus jangan sampai apa ya? Kita aktif, jangan sampai ada kata begitu guru olahraga. Jadi kita berkolaborasi. Ketika ada dengan ada saya, memang kita maklumi ya Buan pun sepuh, jadi membutuhkan bantuan dari rekan-rekan. Promosi. Amin ya. Kemana, amin. Terima kasih. Tuhan memang senior kita, senior saya. Orangnya kalau dibandingnya tapi Buan mau berusaha belajar ya saya masih soal topan itu sembarangan ya. Tinggal telaten ya ayo kita motivasi Buan ini biar sama dengan kita. Main ini belajar nyenang lain buat bisa mana dan ditelu tidur di bawah laptop, dikaya begitu joget jogging. Yang belum kita terapkan Bapak Ibu wis tuku kaos olahraga, tinggal senami kapan. Ayo kita terima kasih. Setiap jangan gurunya tiap Jumat setiap minggu berapa kan? Lah bosan jadi baca itu belum saya sampaikan ini anak-anak merasa bosan, kebiasaan. Mungkin ya kita sampaikan nanti ide kita sepakati di diskusi. Poin-poinnya nanti ternyata ini kan iya. Yopo, masuk hubungan. Mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin wong iso kontrol. Kadang aku itu lali kontrol karena terlalu banyak tugas ceteran. Kadang pegawai enggak jadi stres.
Iya, jauh enak sih kan semua. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Jabut kita maunya saya kurangi semoga tahun depan bendahara Pak Jailu mau. Nah, tadi tak sibuk saya Pak Jailu. Kemudian Pak Jailu sikset. Kalau Pak Jailu sikset kalau ya Bu, memang di segala bidang ada tahapan, ada tantangan. Saya sebagai bendahara juga banyak tantangan. Tapi bagaimana kolaborasi dengan beliau? Kadang aku ada duit, ini kan ngono. Ini aman. Terus murid memahami dan menyadari berdasar motivasi internal, bukan dari paksaan atau hukuman. Arek ya jenis disiplin temenan lho. Tak wedi dihukum sampean. Tak wedi dikei penghargaan sampean. Tak wedi dipaksa sampean. Api tak maksaan. Kira-kira sampean memaksa anak sama dhewe bener? Iya. Hasilnya wong dipaksa. Rabi ya dipaksa gak enak wae. Ya iki pegah. Tapi oleh dhewe mikir ibu ya kan? Iya kan? Lah oleh dhewe kok boleh ibu sayang saya belum makan. Saya pulang ya sebelah ini. Wis paham nggih? Oleh ibu sampai di sini positif sampai catat. Si kurang paham nanti kita tanyakan. Saya sampaikan pemaparannya. Motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia Bapak Ibu, ono telu motivasi ini. Tidak hanya siswa sampean. Sampean motivasinya betul. Yang pertama, jenengan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Jadi motivasi, kamu budal isu karena termotivasi Vesprin. Lalu Vesprin aku budale awalnya aku mati budale awan itu bukan termasuk ciri dari motivasi seseorang yang bagus. Tapi kok yang dihukum itu mesti wong itu kurang positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah namanya, dari orang lain. Aku dikasih ke kepala sekolah, budal isu aku. Dan saya tak tahu isu mulai kalaman ibu, apa bangunnya di biasanya kalau itu jenenge wong cari muka, boleh raih seperti itu juga tidak bagus. Ya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai kebajikan mana yang ada dalam diri saya? Kalau saya mencela orang lain itu perbuatan yang baik. Kalau saya ngerasani uang itu perbuatan yang tidak baik atau tidak baik? Tercela. Enggak bagus. Dan rasanya ini uangnya benar. Kebenaran itu ya. Akhirnya uangnya ngono ini. Kan bahasa ngeliling itu lewat itu. Akhirnya iya. Itu ya. Kebajikan. Kalau kita disiplin itu karena aku tidak budal isu, aku ini contoh nih anak-anak cie seperti itu misalnya belajar. Kata-kata seperti itu juga harus kita hindari. Ada kata-kata cie anak-anak seperti itu harus kita hindari. Sebenarnya saya kemarin mau masukkan di situ. Ya, itu salah satu mungkin salah pahamnya anak-anak kepada guru itu ada. Jangan hanya guru. Kode guru kadang itu kok dapat teman kadang seperti itu. Dikira seperti itu bukan tidak positif. Mungkin kolaborasi, tapi jangan sampai ada kata-kata seperti itu dari anak dikira kita itu tidak baik. Karena kita adalah role model bagi anak-anak sewu. Ngajarin contohkan seperti apa? Bukan. Karena memang orang sempurna tidak ada. Tapi kita saling berefleksi diri, ngoco. Hati ngoco ya awak iso tak ngoco dhewe. Nggak iso. Teko konco kene. Makanya 1 bulan lagi saya minta koncone sama sampean. Aku kurangi ini kepengen tak benahi itu. Aku ini kurangi terlalu banyak meninggalkan siswa.
mungkin ada solusi dari Bapak Ibu, nanti didiskusi, saya minta tolong solusinya seperti apa. Nah, kalau dari pendapat saya nanti saya sampaikan kenapa saya sering kalau itu ke kantor atau ketika mengajar Tuhan, saya sampaikan di dalam buku ini alasannya seperti apa, dan mohon solusi nanti juga dari ibu kepala sekolah. Karena saya ini guru, menurut saya dibebani tugas yang bukan tupoksi saya, tapi tidak apa-apa, saya ikhlas itu. Tapi kalau di luar saya tidak bisa lihat. Kalau mau jadi guru yang sebenarnya ilmu, nyapang ya boleh dia. Kemudian kasih dia di telepon dari dinas, sih harapan, kepengen enak tuh sampai loh itu. Tadi guru ngulang nyuantek, ngulang anak kali mikir aku ngajar seperti apa, kepengen koyo ngono aku Bapak Ibu. Jadi udah kepengen seperti dia. Jadi motivasi dua ini adalah motivasi eksternal, motivasi dorongan dari luar. Krono wedi, krono jauh dikajokno, itu tidak benar. Iya. Terus motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Hindari Bapak Ibu hukuman. Ayo, coba sing ngarap hukuman ya. Dan pemberian penghargaan. Jangan berlebih dalam sesuatu. Ada anak sakit hati Bapak Ibu, sampai itu diceritakan kemarin ya, fasil saya, instruktur saya itu punya catatan jelek kepada guru di sekolah di SD-nya dulu. Kecil, ya sampai pegel. Kenapa? Kata Bibri kemarin, Bibri kan menceritakan seperti ini, kalau salah berarti saya menyatu dari Bibri. Loro hatinya Bibri itu. Oh, ini anak guru, anak kepala sekolah. Udah iso garap ini aja. Seperti itu, membekas dalam diri anak. Mantel itu. Saya kemarin juga di Loka Karya Satu disuruh nulis guru sing paling tak pegel. Wah, eling-eling aku. Coba gula betul ya. Aku ini Pak Guru tak kaji ya, Bapak Ibu. Tak kaji dong. Aku ini termasuk siswa yang berprestasi dulu di SD. Tapi Bapak Ibu, jadinya cilik jalur kaleman. Aku tahu. Jalur kaleman guru malah aku digepuk sama Tode, sama Pak Guru zaman dulu sampai putul, sampai aku mulai kinclok. Kira-kira pernah ngalami apa tak? Guru zaman dulu itu sampai kinclok apa dulu? Besar dulu. Kade tutur bapak nak wani. Oh tambah kepil lu. Aku boleh kaleman Pak Guru. Pak Guru. Ada ikut Pak Guru nak bener. Malah ngene-ngene untuk anu ku jenenge layak sing biasa apa ya? Aku ki tipe sing kayak iki pas mari kono gurune. Ono ning kene. Aku dikasih piye kaya aku ngono. Terus seling madilo ngono. Aku ya tak wadilo. Waduh, sale mari digepuk guru diketak kancaku. Ya diketak aku. Iling aku. Kakak kelasku dulu. Jadi Bapak Ibu jangan suka menghukum anak-anak juga jangan sampai hukum. Saya mulai dari diri saya ini dapat materi ini Bapak Ibu guru, saya sampaikan kepada istri saya di dalam keluarga saya akan memimpin. Ojo kayak hukuman yang anak. Anak ibu menulis sampai sewu. Saya tidak mengulangi lagi. Berarti itu guru yang bukan guru sesungguhnya. Ada kemarin di salah satu SD. Ya saya ceritakan itu anak didiknya disuruh nulis sampai 500 kali. Ya, itu bukan guru, bukan mendidik seperti itu. Terus apa ya? Hukuman. Ada sekarang guru siswa di umum masuk situ. Oh no, sekarang biar kita nilai. Jadi no oleh itu. Jadi motivasi harus dari dalam diri anak untuk berubah. Terus posisi kontrol Bapak Ibu itu penting banget bagi saya. Kira-kira saya lihat penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, sampai nomor ini. Ayo kita belajar dari Pak. Sama tipe yang mana Pak? Posisi kontrol dulu. Sama seperti apa? Seringkali ketika mengajar seperti apa? Apa sebagai sebagai pemantau?
Saya akui. Terus Bu Sri sebagai apa kemarin? Manajer, pemantau. Nanti saya jelaskan ya satu persatu. Terus Pak Jelu mungkin sebagai guru yang mana Pak Jelu? Tipenya sampai apa? Tipe Pak Jelu banget gitu loh sini. Yuk kita gali. Teman, sebagai teman kok. Terus, ayo belajar bisnis kami Pak. Aku itu wes. Sebagai teman bisa. Iya. Nanti kamu juga deh. Cie. Manajer. Kemudian Bapak Ibu, tadi kalau saya sebagai rumah tadi sama tidak bosan dulu. Es breaking ya panas gitu, es breaking tambah panas kan. Aslinya ya. Sebagai hukum Bapak Ibu. Ayo usulan jadi. Ayo usulan, ayo. Ya mau diagenda sebagai teknik yang bagus ini. Posisi kontrol sebagai hukum Bapak Ibu kembali ke materi. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Anak merasa tertekan. Yo, lari pondok, lari sampai tidak mari di soal sejarah ini tak hukum melalui lapangan sebulan. Aku banget dia nih, tanya lagi Pak. Aku banget. Sampai wali murid sing saiki dadi anak muridku kaget dengan aku saiki. Lho kok ndak tau dihukum melayu-melayu lapangan nyemur kan aku. Ono sing ngono. Ya, kan jagongan dengan wali murid sing muridku kan. Apa lho bedanya Pak Guru? Aku selalu mencari seperti itu. Karena saya juga tahu. Lho kok bedanya aku biar saiki yo. Guru, sampai ndak tahu melayu saiki kan aku tak takuni. Berarti apa? Nah, saya sudah mulai berubah dengan materi, dengan diklat-diklat. Alhamdulillah Bapak Ibu, di kota bahas diklat, udah loh. Tidak aku tok ae sekolah ilmu, ya bener. Nanti ada diklat di hotel, saya rekomendasikan Pak Jainul nanti. Pak Jainul, sudah saya rekomendasikan Pak Jainul ke hotel Surabaya nanti. Insyaallah Pak ya. Biar sini penuh sing Pak Jainul. Loh, toko dinas oleh nggak oleh ya apa sih? Betul lah, dulu nih hotel pijet plus. Itu jadinya motivasi ini penghargaan. Bukan budaya, bukan dari dirinya. Jadi kita ubah Pak Guru. Dari tipe seperti saya nggak boleh popo. Tolong senior, kan budaya. Kau pengen ilmu? Ayo weh. Misalnya ke dinas kenapa? Orang dinas lebih kenal aku, orang lebih kenal saya. Nah jadi kedua ini, karena saya terlalu sering ya ke dinas. Sama dengan Pak Faisal, kakek di dinas. Cek kaduan col, gini. Orang dinas cek kaduan. Karena apa? Saya nggak pernah menolak ditugaskan ke sekolah. Tuh intinya, guru cek sukses, insyaallah. Ya. Yang kedua, guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Lakonono kita ngomong no, bendaan awas kamu. Tak dulu, tak pukul kamu, tak hukum kamu. Betul apa salah? Nah ini diri. Pernah tak merasakan seperti itu? Pernah tak Pak? Pernah. Ngaku aja sebagai orang yang baik. Ngaku nggak bohong. Kita tobat nanti bersama setelah materi. Kita tobatan nasuha. Jangan siaran lagi. Kamu selalu aja salah. Wah, kau ini salah tuh, balik kau. Saya pernah berkata seperti itu. Ternyata salah. Senenas, sing melanggar itu lebih kita cangkep begini. Salah. Ternyata apa? Harus kita dekati anaknya. Kenapa setiap hari Senin nak pakai bawah itu? Kita dekati ibunya. Orang tuanya. Nah, lihat sampai ibu. Berarti Pak. Wajah itu sebenarnya kan nilai dekati ibu ini. Kita dekati orang tua. Kalau memang, ternyata Bapak Ibu yang nulis kemarin, warik dihukum sampai nangis. Ternyata apa di video itu? Ternyata orang tuanya tidak mampu memberikan satu kadung air dihukum. Nangis gurunya. Saya lihat video dilukai, ya Allah, kayak ngomong.